Ceronglah punya seorang anak yang sampai sekarang masih sering minta nete meski sudah gede. Ceronglah telah resmi jadi janda sejak suaminya mati lantaran kolera setahun yang lalu. Rupanya Ceronglah gak tahan kesepian, rupanya Ceronglah gak tahan kedinginan. Soalnya Ceronglah waktu malam Jumat Kliwon asik bercumbu rayu dengan Mang Juhayang Banpol. Di samping rumah di bawah pohon duren disaksikan bulan purnama. Cumbu rayu antara Ceronglah yang janda dengan Mang Juhayang pembantu polisi berlangsung seru. Dari mulai pukul 19.30 sampai pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Mang Juha pulang dengan wajah pucat dan tubuh yang nampak sangat capek, sementara Ceronglah dengan rambut yang kusut dan baju burukat yang kusut pula berjalan lesu masuk rumah, perlahan-lahan masuk kamar. Ceronglah berbaring di tempat tidur dan dia nampak asik melamun. Teringat pada kumis Mang Juhayang bikin geli, teringat pada tangan Mang Juhayang amat nakal, teringat pada Mang Juhayang luar biasa. Kira-kira pukul 3 dini hari Ceronglah mulai diserang ngantuk. Tapi baru saja Ceronglah mau tidur, anaknya bangun dan nangis minta nete. Apa boleh buat tai kambing bulat-bulat? Apa boleh buat? Terpaksa Ceronglah buka bajunya dan lantas Ceronglah buka BH-nya, hendak menyusui anaknya. Tapi bukan main terkejutnya Ceronglah ketika anaknya berkata dengan sikap yang enggan, "Ma, ogah teteknya bau rokok." Ampun, ampun. Rupanya waktu bercumbu rayu di samping rumah, di bawah pohon duren tadi, Mang Juha Banpol yang berkumis dan perokok itu iseng menetek juga. Hehe, tua-tua gak tahu malu. Ampun, ampun. Namaku si
si raja goda umur 22 bujang tulen suku Sunda. Kerja sebagai pelayan di sebuah toko Cina yang saban Sabtu gajian. Kerja baru setengah bulan, tak kusangka tak kuduga aku ditaksir perawan. Perawan anak majikan, anak yang semata wayang yang bakal dapat warisan. Hush. Dia sering titip salam lewat seorang sobatku yang juga sepekerjaan. Mula-mula aku bingung, mula-mula aku ragu, percaya tidak percaya. Kata orang-orang tua, cinta murni itu buta, tak memandang apa-apa. Biar tampangku kayak monyet, biar dompetku selalu lepet, kalau cinta mau aja. Lantaran pepatah itu aku jadi besar hati, berniat terima salam. Biarin dia Tionghoa, biarin dia Konghucu, hitung-hitung cari modal. Na 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 na. Ketika malam Sintiah menjelang lebaran Imlek, dia datang ke rumahku asli. Dia kirim aku bacang, dia kirim aku dodol, lantas ngajak dolan-dolan. Perasaan tak karuan itu ini serba kaku, dan dikduk kencang jantungku. Apalagi waktu dia berbisik bilang, "Wah ini sumpah mampus kayak mimpi." Karena dia sering datang mengajak pergi berdua, aku jadi terbiasa. Tingkahku tak lagi kaku, tapi dia paksa aku agar aku bilang I love you. Pertama aku tak mau, kedua juga tak mau, ketiganya baru mau. Waktu ku bilang I love you, dia langsung teror aku, kita kawin saja besok. Gila, bukan main aku kaget, tapi dia terus mepet, akhirnya aku kegencet. Kami pergi ke penghulu, dia masuk agamaku, kini suami gelarku. Mau, 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 waktu dulu aku bingung, waktu dulu aku ragu, percaya tidak percaya. Sekarang aku tak bingung, sekarang aku tak ragu, 100% percaya. Namaku si Raja Goda, umur 22 yang sudah bukan bujangan. Dulu sebagai pelayan di toko mamah dan papah yang kini jadi mertua. Kerja setengah bulan lebih, aku kejatuhan bintang, dapatkan istri perawan. Perawan anak majikan, anak yang semata wayang, yang punya banyak warisan. Aku ingin punya anak lebih dari 2 orang, 6, 7, 8 atau 9. Aku ogah pakai balon, istriku ogah pakai spiral. Kami ngeri yang gituan. Bukan kami anti KB, bukan kami benci KB, bukan tak dukung pemerintah. Kelak harta kami banyak, kalau anak kami banyak kan cukupan kebaginya. Sebab kalau anak 2 kegedean warisannya, takut mereka salah langkah. Zaman ini zaman edan, orang-orang besar edan, takut anak ikut edan. Amin amin. Ya, si Raja Goda.
Kisah cinta dua anak Cina, yang cewek nyocos, yang cowok tai kucing. Si cewek nyocos yang emang kebangetan, masa ama pacar kagak mau kencan. Si tai kucing pernah minta cium bibir, nyocos yang menolak bilang sakit gigi. Tai kucing makin manja minta dicupangin, nyocos yang merinding bilang takut baksil. Si tai kucing saking jengkel hati, punya niat busuk dalam hati. Nyocos yang mau diajak pergi nanti ke tempat sepi. Si nyocos yang kalem aja, kagak nyangka kalau bakal dikerjain. Waktu tai kucing ngajak dia jalan-jalan, langsung jawab olah. Haya, malam itu juga mereka keluar rumah pakai mobil mewah yang made in Eropa, menuju satu tempat yang sepi dan gelap. Nah di tempat itulah nyocos yang tergarap. Si tai kucing ujuk-ujuk jadi sadis, nyocos yang digamparin sampai jatuh pingsan. Tai kucing terbahak kayak setan girang, pasang kuda-kuda siap mau nerjang. Si nyocos yang pingsan tak berkutik, biar badan itu di otak atik. Si nyocos yang pingsan tak berkutik, kayak bangke itik. Si nyocos yang kagak ngerasain, padahal barang antik lagi dibongkarin. Si nyocos yang lagi diserangi peluru kendali. Nyocos yang sadar dari pingsan terkejut ngelihat tubuhnya telanjang. Si tai kucing bingung rada gemeteran, kagak kepikirin mesti ngomong apa. Bukan sulap juga bukan sihir, si nyocos yang malah cengar-cengir. Abis diperkosa nyocos yang gak ngambek, sama si tai kucing malah minta lagi. Aneh bin ajaib simsalabim, dasar nyocos yang cewek munafik. Aneh bin ajaib simsalabim, cewek memang suka pura-pura. Dimintain cium bilang sakit gigi, disuruh nyupangin bilang takut baksil. Padahal gue tahu tuh maksudnya, main cium dianggap percuma. Soalnya kalau cewek diajakin kencan kagak mau di tempat yang terang. Lagi pula cewek seneng kencan yang gak tanggung-tanggung. Sorry buat cewek-cewek. Sorry, itu kan bener. Di satu kampung tinggal seorang lelaki duda Arab namanya Mustafa. Harta berlimpah ruah, ngitungnya hampir susah.
warisan dari almarhum papa mama. Kerjanya saban hari cuma berjalan kaki, tanah kekayaan diteliti. Berangkat pagi hari, pulangnya tengah hari, memetik jambu rajin sekali. Siang itu Mustafa pulang, warna kuning jambu merangsang. Mustafa tengadah ke pohon jambu. Mustafa terkejut saat itu. Apa tuh? Seorang gadis kecil tak bercelana dalam di atas pohon makan jambu cengengesan. Mustafa menyuruh anak itu turun. 2.000 rupiah uang Mustafa turun. Lalu ia berkata pada anak itu, belikan celana dalam ya nak. Mustafa pesan, belikan celana dalam ya nak ya. Pesan Mustafa. Setelah mengucapkan terima kasih, anak itu berlari gembira sekali. Datang pada ibunya, laporkan kejadian. Sayang pada ibunya, setorkan keuntungan. Begitu ceritanya. Na 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 na. Si ibu yang hidup serba kekurangan, tetapi dalam hidup banyak kebutuhan. Sudah bertekad bulat hendak melakukan apa yang anaknya lakukan. Gila nekat gue. Oh, besoknya pagi hari, ibu si anak tadi mantap melakukan aksi. Naik ke pohon jambu tanpa celana dalam, menunggu Mustafa pulang siang. Siang itu Mustafa pulang, hasrat memetik jambu lagi. Ya, Mustafa tengadah ke pohon jambu. Mustafa dagdikduk saat itu. Ya, lihat seorang ibu tanpa celana dalam di atas pohon makan jambu cengengesan. Mustafa memohon ibu itu turun dan 50 rupiah uang Mustafa turun. Ya. Lalu ia berkata pada ibu itu, belikan pisau silet ya bu. Mustafa pesan, itu cukur sampai rapi ya bu. Pesan Mustafa. Si ibu pingsan saking kaget, si ibu pingsan saking malu. Ini bukti nyata bahwa meskipun manusia berlaku sama, alhasil senantiasa berbeda. Karena Tuhan sudah punya cerita, karena Tuhan sudah punya cerita, karena Tuhan sudah punya cerita. Sudah Bapak jangan ikut campur. Apa dia? Sabu nyeret pegat simpai bah. Assalamualaikum bah. Pegat apa? Batak kila lo. Pegat simpai apa pegat? Ditonyok angen nyeri beting. Mana bisa tinggal ini. Ini buceng lu. Gua di kantin nggak bayar tadi.
Cekar si juling. Selamat pagi anak-anak. Oh selamat pagi Bapak Guru. Berkesankah hari liburmu? Oh iya boleh juga dibilang lumayan. Apa yang kalian kerjakan? Praktek pelajaran ilmu teluh. Lalu bagaimana hasilnya? Sama sekali nol besar. Mungkin bahan-bahannya kurang lengkap. Sudah Pak, tidak ada yang kurang. Atau baca mantranya ada yang kelewat. Masa kami lupa? Gengsi dong. Memangnya siapa yang kalian teluh? Itu rahasia perusahaan. Ayo bicaralah yang terus terang. Bapak kepala sekolah. Hah? Sekolah Pak. Dalam banget Pak. Orang apa? Ada botak gua. Wah, kalian memang keterlaluan. Yang penting di rapot dapat 7. Tapi mengapa mesti dia yang dibunuh? Lagi pula biar rambut bebas gondrong. Gondrong Pak. Awas nanti saya laporkan ya. Biar polisi tangkap kalian semua. Silakan saja Bapak lapor. Kalau Bapak mau kami bikin praktek. Kalian memang kurang ajar. Sekali-kali mesti dihajar. Boleh saja Bapak ngehajar. Kalau memang mau modar. Semuanya jadi serba salah. Itu memang suatu resiko. Menyesal saya ngajar ilmu teluh. Mendingan Bapak pilih pensiun. Pensiun Pak. Dasar murid tak tahu diri, tak tahu rasa terima kasih. Mengapa Bapak mesti lapor? Bukankah kami mesti praktek? Praktek Mak. Praktek ya praktek, tapi bukan begitu. Kepala sekolah. Tapi jangan kepala sekolah. Sudah Bapak jangan ikut campur. Nanti bisa saya yang disalahkan. Alah soal itu nah bodoh. Kalian mulai makan guru ya. Memang begitulah manusia. Kalau mulai punya taring, siap makan siapa saja. Guru atau pak kepala, saudara atau tetangga, bahkan mungkin rakyat banyak. Begitulah manusia. Kalau sudah punya taring, siap makan siapa saja. Iya nih. Bener. Pasti dia nih. Satu bulan yang lalu aku ketemu kamu waktu jajan di Kentucky. 3 minggu yang lalu aku ketemu kamu waktu nongkrong di Pacento ya. 2 minggu yang lalu aku ketemu kamu waktu antri di bioskop. Dan seminggu yang lalu ketemu lagi waktu kamu bawa anjing. 6 hari yang lalu pikiran inget kamu. 5 hari yang lalu niatin naksir kamu. 4 hari yang lalu mimpi ngelamar kamu. 3 hari yang lalu mulai gak sedap makan. 2 hari yang lalu mulai susah bobo. Lantas hari kemarin rindu setengah edan. Bener aku gak nyangka kalau bakal ketemu kamu lagi di sini.
Nama kamu siapa sih? Rumah kamu di mana sih? Apa boleh aku namu nanti kalau malam minggu? Aduh sumpah mampus aku ngebet banget sama kamu. Taruh kata aja aku diterima sama kamu. Wah 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 wah. Bakal ku jamret kalung orang, lantas ku pasang di lehermu. Bakal ku copet duit orang buat neraktir kamu sampai kenyang. Bakal ku curi mobil orang buat kamu pelesiran. Dan kalau aku diringkus, lantas aku dipenjara, nah itulah bukti nyata dari satu rasa cinta yang sungguh tiada taranya di seantero dunia. Wah, setuju? Kok bengong? Jawab dong. Iya. Setuju? Kok bengong? Jawab dong. Kesel aja. Nama kamu siapa sih? Rumah kamu di mana sih? Apa boleh aku namu nanti kalau malam minggu? Aduh sumpah mampus aku ngebet banget sama kamu. Taruh kata aja aku diterima sama kamu. Wah, nggak tahu deh. Dek, tante lagi hamil. Batal aja deh. Si Didi benjol anaknya bego, bibirnya sumbing, matanya juling, tubuhnya kerempeng, kurang gizi, mengkhawatirkan organisasi kesehatan dunia. Betisnya banyak korengan dan di punggungnya ada pano besar membentuk gambar buaya. Itu pano. Si Didi pelajar SD Inpres tapi gobloknya kebangetan. Waktu guru bertanya padanya siapa Presiden Filipina, Didi cuma menjawab, Mangkos Pak. Ya, payah. Si Didi bukan guyon, emang keblek, kagak pernah ngapalin. Kerja sehari-harinya cuma minta duit main layangan. Blon. Padahal umurnya sudah hampir 18 tahun. Ya, itu sih super bego. Cuma penjual lotek kangkung dan rujak juga. Bapaknya cuma penjajah sumbu kompor dan karet kolor, yang selalu berharap agar si Didi kelak bisa jadi pejabat tinggi. Tapi jangan korupsi.
baru duduk di bangku kelas 5 padahal di SD sudah hampir 11 tahun. Waktu Didi duduk di bangku kelas 4, Didi pernah disidangkan di BP 4. Apaan tuh? Ini nih. Lantaran Didi bikin bunting putri Mr. Bejo yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Beca dan Bemo. Nah, gituan tahu bisa lagi. Nah, waktu ditanya pencipta lagu Indonesia Raya aja ngejawabnya Haji Omah Irama. Sulit kan kayak gitu. Itu mah adu domba atuh Didi. Tempo hari si Didi menangis lantaran si Bopi anjing kesayangannya ditembak mati oleh polisi sebab tanpa permisi berani gigit pantat ibu wali kota. Terjadi ketika ibu wali kota lewat di depan rumah si Didi, di mana pada waktu itu ibu wali kota jadi ketua tim penilai. Lomba kebersihan selokan antar kecamatan, lomba kesehatan kakus antar RW, dan lomba kebersihan belahan pantat anak-anak di bawah umur 13 tahun. Mau-mauan periksa yang begitu. Ibu sama Didi sama-sama aja kayak gitu ya nih. Tanya. Istriku tercinta, anakku tersayang, ini hari Minggu bagi tugas kita kerja. Bersihkan kaca rumah, sirami bunga di taman, semua perabot dapur dibersihkan juga. Istriku tolong itu kursi di ruang tamu, diatur jangan nampak berantakan begitu. Ingat selalu kursi jangan dianggap remeh, sebab kursi kerap datangkan malapetaka. Buktinya banyak orang punya kursi jadi tukang bohong, banyak orang punya kursi jadi tukang todong, banyak orang punya kursi jadi tukang colong. Gara-gara kursi jadi tukang itu dan ini, ke atas menjilat, ke bawah menipu. Ketahuilah semua gara-gara kursi. Maka dari itu mari kita bagi tugas, bersihkan semuanya dan tatalah yang rapi, terutama kursi agar tidak memusingkan. Terutama kursi, hati-hati dengan kursi. Rusak. Istriku tercinta, anakku tersayang, ini hari Minggu bagi tugas kita kerja.
Bersihkan kaca rumah, sirami bunga di taman, semua perabot dapur dibersihkan juga. Istriku tolong itu kursi di ruang tamu, ditata jangan nampak berantakan begitu. Ingat selalu kursi jangan dianggap remeh, sebab kursi kerap datangkan malapetaka. Buktinya banyak orang punya kursi jadi tukang bohong, banyak orang punya kursi jadi tukang todong, banyak orang punya kursi jadi tukang colong. Gara-gara kursi jadi tukang itu dan ini, ke atas menjilat, ke bawah menipu. Ketahuilah semua gara-gara kursi. Banyak orang punya kursi jadi tukang bohong, banyak orang punya kursi jadi tukang todong, banyak orang punya kursi jadi tukang colong. Gara-gara kursi jadi tukang itu dan ini, banyak orang punya kursi jadi tukang bohong, banyak orang punya kursi jadi tukang todong, banyak orang punya kursi jadi tukang colong. Gara-gara kursi jadi tukang itu dan ini, banyak orang punya kursi jadi tukang bohong, banyak orang punya kursi jadi tukang todong, banyak orang punya kursi jadi tukang colong. Gara-gara kursi jadi tukang. Dengarkan baik-baik Nakula, sebab doa dan nasihat orang tua lebih berharga bagimu dibandingkan dengan uang ratusan juta. Keikhlasan doa yang ada pada orang tuamu untukmu adalah satu hal yang lebih berharga dibanding dengan beberapa karung intan permata. Dengar baik-baik Nakula. Anakku Nakula, dengarlah jantan, dengar pesan bapak ini ya Nakula. Sebentar lagi engkau genap 7 tahun dan sebentar lagi bapak masukkan engkau sekolah. Anakku Nakula, jika nanti kau sudah masuk sekolah, rajin-rajinlah belajar. Tuntutlah ilmu serta rancanglah cita-cita, kemudian gantungkan setinggi langit. Anakku ya Nakula, rancanglah cita-cita. Jadilah engkau kelak manusia yang berguna bagi nusa bangsamu. Tapi ingat satu hal yang paling penting, jangan sekali-kali kau mengharapkan untuk dapat kursi jabatan tinggi. Jika kiranya kelak kursi itu akan berubah menjadi pisau tajam yang mencabik-cabik moralmu. Anakku Nakula, ingatlah senantiasa pada pesan bapamu ini ya Nakula. Janganlah kau seperti remaja sekarang yang pada umumnya lebih sering mengutamakan nakal daripada belajar, dan akibatnya banyak yang bodoh-bodoh. Efek lain, laris ijazah palsu, dan para sarjana langgeng melempem. Dekatkanlah dirimu pada Tuhanmu ya Nakula, menyingkirlah dari segala apa yang dilarangnya. Setubuhi serta laksanakanlah dengan segala kesungguh-sungguhan apa yang diperintahkannya, agar kau bahagia dalam hidup dan matimu ya Nakula. Amin.
Tuhan itu pengasih, penyayang, bijaksana, dan maha adil. Tetapi Tuhan juga bisa marah pada orang-orang yang kelewat ingkar. Apalagi musyrik dan kafir. Pesan yang paling penting untukmu ya anakku, kelak terus jujurlah dirimu biarpun miskin. Tanamlah dengan baik rasa cinta di hatimu untuk orang-orang yang terlantar dan tertindas oleh tingkah laku orang-orang yang besar dan ganas. Orang-orang besar yang rakus, orang-orang besar yang licik, orang-orang besar yang mementingkan diri sendiri, yang begitu dan yang begini. Bapak yakin kau mengerti. Bapak yakin kau mengerti. Tegakkan sampai tegak benar keadilan, tumbuhkan sampai tumbuh benar kebenaran, hidupkan sampai hidup benar demokrasi, bangun sampai kokoh benar hak azasi. Salahkanlah yang salah, benarkanlah yang benar, jangan pandang siapa, beranilah engkau ya anakku. Kau adalah lelaki, meskipun kita pernah mendengar bahwa seorang lelaki tidak perlu terlalu banyak berkelahi, tapi satu kali saja dalam hidup harus berkelahi untuk membuktikan bahwa kau seorang lelaki. Kali ini maju dan beranilah engkau. Tegakkan sampai tegak benar keadilan, tumbuhkan sampai tumbuh benar kebenaran, hidupkan sampai hidup benar demokrasi, bangun sampai kokoh benar hak ajasi. Salahkanlah yang salah, benarkanlah yang benar, jangan pandang siapa, beranilah engkau Nakula. Ingat, namamu adalah Nakula. Semakin tua dan berpenyakitan, pusing, gatal, flu dan asma, batuk-batuk juga. Penghuninya makin hari makin banyak saja, penghuninya makin hari makin gila saja. Cara-cara hidupnya seperti cara setan, hukum-hukum hidupnya seperti hukum hewan. Orang-orang besar pintar kini makin ingkar, orang-orang besar hebat kini makin jahat. Dengan daya pikir singkat ciptakan yang dahsyat, orang lemah jadi korban dari kepintaran. Di sekelilingku muncul
Orang-orang berwajah serakah, sementara dunia kini semakin rapuh. Aku satu di antara sekian orang lemah yang menjadi korban dari tingkah orang besar. Aku satu di antara penghuni dunia yang menjadi korban dari tingkah orang pintar. Dunia makin tua, makin berpenyakitan, manusianya makin gila, makin lupa daratan. Namun apa boleh buat, semua sudah kodrat. Wahai orang-orang besar, song-songlah kiamat. Namun apa boleh buat, semua sudah kodrat. Wahai orang-orang pintar, siap song-song kiamat. Song-song kiamat, song-song kiamat, song-song kiamat. Semakin tua dan berpenyakitan, pusing, gatal, flu dan asma, batuk-batuk juga. Penghuninya makin hari makin banyak saja. Penghuninya makin hari makin gila saja. Cara-cara hidupnya seperti cara setan. Hukum-hukum hidupnya seperti hukum hewan. Orang-orang besar pintar kini makin ingkar. Orang-orang besar hebat kini makin jahat. Dengan daya pikir singkat ciptakan yang dahsyat. Orang lemah jadi korban dari kepintaran. Di sekelilingku muncul
Orang-orang berwajah serakah, sementara dunia kini semakin rapuh. Aku satu di antara sekian orang lemah yang menjadi korban dari tingkah orang besar. Aku satu di antara penghuni dunia yang menjadi korban dari tingkah orang pintar. Dunia makin tua, makin berpenyakitan, manusianya makin gila, makin lupa daratan. Namun apa boleh buat, semua sudah kodrat. Wahai orang-orang besar, songsonglah kiamat. Namun apa boleh buat, semua sudah kodrat. Wahai orang-orang pintar, siap songsong kiamat. Songsong kiamat, songsong kiamat, songsong kiamat. Sari temapin aku ya tem ya. Malam minggu kemarin aku bolos. Aku tak bisa dinas karena ada halangan. Sungguh lo tem, aku tidak bohong. Aduh Sari tem, kau jangan sewot ya tem ya. Berani AIDS aku tidak serong. Percaya ya syukur, nggak percaya ya mesti. Pacarku cuma kau satu-satunya. Aduh sorry tem, jangan tuduh aku bosan. Jangan tuduh segala rasaku berkurang. Aduh sorry tem, jangan tuduh aku serong. Sumpah mampus aku nggak ngapelin orang lain. Yo, sumpah mati aku nggak ngapelin Vina Panduwiranta. Sumpah mati aku nggak ngapelin Cinta Miat Madiwirya. Sumpah mati aku nggak ngapelin Maya Romansa. Sumpah mati aku nggak ngapelin Hetty Kusmanto. Oh.
Sari tem senyum dikit dong tem. Lihat kamu cemberut, aku pingin kentut. Aduh Sari tem, dengerin aku ya tem ya, biar jelas benar alasannya. Semalaman aku dilanda musibah, disergap dan diperkosa banci-banci ya. Sari tem tolonglah pinjemin aku modal dikit buat bayar kelompok tukang bantai ya. Aku janji tem bakal balas dendam, biar banci-banci itu pada tahu rasa. Aku janji tem bakal balas dendam, biar banci-banci itu pada jerah. Aku ingat tampangnya ada yang seperti Bagio, aku ingat tampangnya ada yang seperti Benyamin, aku ingat tampangnya ada yang seperti Gepeng, aku ingat tampangnya ada yang mirip Pangeran Charles tem. Tem Sari tem, moga-moga kau percaya, aku berniat bakal balas dendam. Beri aku cupang 19 di jidat, biar lebih tajam pikiranku, biar lebih paten siasatku, biar lebih mantap rencanaku, biar tenang aku konsentrasi, biar tenang aku ngatur semua. Pertama kali ku jumpa kamu, tanpa kompromi lagi dak dikduk jantungku. Aduh susahnya tidur, aduh malasnya makan, karena pikiranku mabuk sama kamu. Tak bedanya aku dengan semut yang selalu merubung bila ada gula. Jujur aku berkata, kamu seperti gula yang tak pernah hilang rasa manisnya. Di mana ada gula, di situ pasti ada semut. Di mana ada kamu, di situ pasti ada aku. Di mana ada gula, di situ pasti ada semut. Di mana ada kamu, di situ pasti ada aku. Sama sekali aku tak mimpi kalau kamu akan bisa aku miliki. Ku cinta sampai mati, ku sayang sampai mati. Celakalah bila aku cuma dusta. Yang selalu merubung bila ada gula. Jujur aku berkata, kamu seperti gula yang tak pernah hilang rasa manisnya. Di mana ada gula, di situ pasti ada semut. Di mana
tak semu. Di mana ada kamu, di situ pasti ada aku. Sama sekali aku tak mimpi kalau kamu akan bisa aku miliki. Ku cinta sampai mati, ku sayang sampai mati. Celakalah aku bila cuma dusta, celaka. Lagu subuh pukul 1 dini hari, jalan-jalan sepi, lampu-lampu mati. Si Sarip tukang beca cemberut sendiri. Oh, kesal menunggu pagi. Nyi Salamah terbangun, tertawa nyaring sekali lalu menggeliat-geli di warung kopi. Konon katanya Nyi Salamah mimpi pantat dijilatin sapi. Geli. Lalu membuat secangkir kopi karena angin malam yang dingin menusuk sendi. Pukul 1:30 datang ibu tua renta penjual serabi gula. Menggendong harapan pasti habis jam 6 pagi nanti. Sementara aku bingung karena hati bertanya jam berapa dia tidurnya. Ku tanya dan ku coba tanya. Bukan jawab yang ku dapat, tapi keluh yang ku dengar. Ibu-ibu tua renta penjual serabi gula berkata seada-ada. Saya sulit istirahat, hidup seperti celaka. Di kota rasa tersiksa namun tak ada pilihan. Karena di kampung menantu ditembak mati. Akhir dari saling maki dan awal dari main ceki. Sawah jadi terbengkalai dan anak-anak tak tahu kemana pergi. Perlahan-lahan ditiupnya api, dan di raut wajahnya yang pasti nampak jelas kampung yang aman menjadi impian sepanjang hari.